Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu. Yang terhormat Ustaz Faridi dari Universitas Muhammadiyah Malang, dan yang saya hormati para jamaah Masjid Al-Khairat sepanjang. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa bertemu bermuajah di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah, Masjid Al-Khairat. Kedua kalinya selawat salam mudah-mudahan tetap terhaturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang menuntut kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berperadaban. Jamaah Masjid Al-Khairat rahimahullah, pada sore hari ini kita kedatangan tamu dari Universitas Muhammadiyah Malang, dan juga di sini ada Ustaz Faridi akan menyampaikan tausiah menjelang berbuka. Ada waktu 25 menit, nanti kita sudah jam 17.40. Untuk selanjutnya kami silakan langsung pada Ustaz Faridi, pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wahai Allah yang telah berkenan dengan memudahkan kesehatan jasmani dan rohani kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul, bisa bersua berpindahan di masjid kita, masjid kita. Terimalah amal kami wahai Allah, baik amal yang sepanjang wajib maupun yang sunnah. Bapak Ibu dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, saya meneruskan statement dari bawah acara. Saya bukan Ustaz, tapi Ustaz. Masih proses menuju Ustaz di TikTok. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya akan memulai perjumpaan singkat kita ini dengan satu ayat yang tertera dalam surat Al-Imran ayat 32. Ayat itu berbunyi, "Qul a'udzu minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kami beberapa hari yang lalu membahas ayat ini di kampus karena diminta untuk bicara masalah cinta pada Allah. Tapi sekarang ini topiknya berbeda. Ayat ini turun ketika biasanya nggak tahu kalau di tempat di sekitar kota Libya, kalau di kampung saya di Probolinggo itu ayat ini seringkali dilakukan menjelang sholat subuh di masjid-masjid sebelah sambil dengan irama "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Itu sampai 3 kali biasanya. "Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dengan suara yang tinggi, saya nggak berani, nanti saya kira kamu biasa. Tapi ayat menarik. Kenapa di masjid-masjid tertentu itu ayat ini selalu dikumandangkan waktu sholat subuh, menjelang sholat subuh? Kenapa kok tidak sholat zuhur? Kenapa kok tidak sholat asar? Kenapa kok tidak sholat maghrib? Kenapa kok tidak sholat isya? Tapi sholat subuh. Kenapa? Saya tidak akan membahas ini karena banyak teori-teori kampus yang harus banyak tahu. Tapi sekilas saya bisa menangkap, karena waktu sholat subuh itu waktu paling males kita memulaikan ibadah sholat. Maksud saya itu, waktu sholat subuh itu kita males datang ke Masjid Al-Khairat. Maksud saya, maka surat ini adalah Allah menuntut kepada umat manusia yang
sudah menyatakan beriman kepada Allah untuk komitmen serius menjalankan perintah agama. Ayat ini turun begini Bapak dan waktu itu katanya banyak orang yang mengaku Islam kepada Rasulullah. Saya Islam Rasul, saya Islam Rasul. Tapi mereka itu tidak menjalankan perintahnya. Hanya Islam saja. Kalau orang kampung saya di Probolinggo dan di Malang sana menyebutnya hanya Islam KTP. Mohon maaf. Nah, lalu turunlah ayat ini. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu. Kalau kamu mengaku mencintai Allah, mengakui Allah dan Rasul, maka ikutilah perintah, jalankan perintah. Kalau kamu mencintai Allah, pasti Allah mencintai kamu. Pasti sudah. Jadi kalau kamu mencintai Allah, Allah pasti mencintai kamu. Kemudian kalau Allah sudah mencintai kamu, mesti dosa-dosa kamu akan diampuni oleh Allah karena Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik yang saya cintai, Allah mencintai kita itu Bapak dan Ibu bukan berarti kita itu melakukan perintah agama sampai terjadi penyiksaan pada kita. Allah nggak menghendaki seperti itu. Jadi perintah agama jangan sampai terjadi penyiksaan kepada kita. Jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Karena itu kan kalau dalam ajaran agama Islam, kalau kamu tidak mampu berpuasa, ya mungkin tapi nanti saya sampaikan kalau waktunya. Kalau kamu tidak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Kalau kamu tidak mampu duduk, ya sholat berbaring. Kalau kamu tidak mampu berbaring, sholat pakai isyarat. Jadi senyaman pikiran kamu itu masih ada, kamu wajib untuknya sholat. Nggak boleh meninggalkan. Sholat wajib. Jadi kalau Islam kalau sholat itu sangat ketat, sangat kencang. Maka sholat kamu tidak pakai kata jihad. Orang yang meninggalkan sholat secara terang-terangan tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan itu sama dengan kafir secara terang-terangan. Tapi di sini ada kelonggaran kalau kita bekerja boleh jamaah. Karena kayak gitu ada kelonggaran. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang dialog antara Nabi dengan antara Rasul dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah satu sahabat dekat Rasulullah. Abu Hurairah itu diperhatikan oleh Rasulullah perilaku setiap malam. Nah ternyata Abu Hurairah itu memiliki kebiasaan setiap malam itu tidak pernah tidur karena wiridan terus. Yang dibaca itu ayat kursi oleh Abu Hurairah. Nah, suatu saat ditanya oleh Rasulullah, Abu Hurairah, apa sih yang kamu kerjakan? Kamu setiap malam dulu tafakur. Nah, lalu Abu Hurairah itu menjawab, saya membaca ayat kursi. Berapa lama? Semalam subuh. Setiap malam. Itu akhirnya oleh Rasulullah dievaluasi. Atas dasar apa kamu itu membaca ayat kursi setiap malam semalam subuh? Apa kata Rasulullah? Apa jawaban Abu Hurairah? Saya mendapat bisikan halus agar saya setiap malam membaca ayat kursi. Baca ayat kursinya boleh Bapak dan Ibu, tapi durasi waktu yang satu malam itu yang dievaluasi oleh Rasulullah. Hentikan kebiasaan kamu itu langsung dari Rasulullah. Karena suara yang memberi bisikan kepada kamu itu bukan datang dari Allah, tetapi dari setan. Coba. Jadi setan itu kadang-kadang memberi bisikan kepada kita bukan dalam hal keburukan, tetapi bisa jadi juga kita itu melakukan kesannya baik, tetapi dampaknya tidak baik. Kenapa Rasulullah melarang untuk membaca ayat kursi itu ya, wiridan setiap malam semalam subuh itu? Karena dia akan abai terhadap tugas-tugas keseharian. Pagi harinya dia tidak akan produktif, akan mengantuk. Coba, Islam bicara masalah kehidupan manusia.
Kalau dia semalam suntuk, dia abai terhadap tanggung jawabnya kepada istrinya. Jadi ada bisikan-bisikan itu Bapak dan Ibu yang kesannya baik, tetapi itu sebenarnya tidak baik dampaknya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah yang membaca ayat kursi setiap malam, yang aku mendapatkan bisikan halus, ternyata kata Rasulullah itu bukan perintah Allah, itu bukan bisikan dari ajaran agama Islam, tapi itu perintah syaitan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menunaikan satu ibadah, tetapi di dalam hatinya itu ada rasa riya dan lain sebagainya, pelaksanaan ibadahnya itu baik, tetapi bisikan yang membisiki Bapak dan Ibu. Jadi Islam itu seperti itu. Jadi Rasulullah mencintai kita, tetapi bentuk kecintaan kita kepada Allah akan dibalas cinta oleh Allah kepada kita. Tetapi cinta itu jangan sampai terjadi harus dibuktikan dengan ibadah, hanya ibadah kita itu jangan sampai menimbulkan penyiksaan. Banyak kasus-kasus seperti ini Bapak dan Ibu. Ada lagi begini, Bapak dan Ibu, ada buku kecil yang pernah saya baca ini kan, sholat bersama Rasul, baca banyak kita. Sholat baca dibaca di buku yang saya baca itu begini Bapak. Ada seorang sahabat yang melaporkan tentang Jabal bin Mu'az, kalau nggak salah. Ini saya perkenalkan beberapa riwayat. Jadi Jabal bin Mu'az itu ngimamin sholat isya yang dibaca surat Al-Baqarah. Artinya panjang banget. Lalu ada yang melapor kepada Rasul, saya tadi malam sholat berjamaah, yang menjadi imam itu Jabal bin Mu'az. Kemudian dipanggillah Jabal bin Mu'az oleh Rasul. Jangan menjadi orang pembuat fitnah. Jangan menjadi orang pembuat fitnah. Jangan menjadi orang pembuat fitnah. Itu sampai diucapkan 3 kali oleh Rasul. Pernyataan Rasul itu ditutup dengan ayat Al-Quran, Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Dan ayat berikutnya, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasib, dan seterusnya. Artinya begini, orang menjadi imam itu ada ketentuannya. Paling panjang kata Rasul itu, ukurannya itu sepanjang membaca hal akan hadisul ghasyiyah atau sabbih isma rabbikal a'la. Jadi imam jangan membaca surat Yasin, jangan membaca surat Al-Baqarah, jangan terlalu cepat-cepat begitu ya, yang standar-standar. Karena kalau membaca Yasin nanti kasihan jauh. Nah, Aisyah pernah ditanya Bapak dan Ibu, Aisyah gimana sih kalau Rasulullah itu sholat? Kata Aisyah, Rasul itu kalau sholat kulitnya itu sampai ke dada, sampai membengkak, lututnya itu sampai membengkak. Saking lamanya beliau itu sujud kepada Allah. Tetapi Rasulullah sholat lama itu kalau Rasulullah itu sholat sendirian. Karena sholat berjamaah, kebetulan Rasulullah itu menjadi imam. Rasulullah itu sebisa mungkin meringkas bacaan-bacaannya dengan beberapa pertimbangan kemanusiaan. Jadi Islam itu mengajarkan kemanusiaan ibadah, ya, tapi nilai-nilai kemanusiaan juga ada di situ. Misalnya apa yang menjadi kekhawatiran Rasulullah kalau imam terlalu panjang? Kalau di sini enggak ya, kan standar kalau di sini. Tadi Ustaz sudah beritahu saya, enak di sini Pak, paling tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Dan dikhawatirkan di jamaah itu ya, khawatir di antara jamaah itu ada ibu-ibu yang hamil besar. Kemanusiaan dikhawatirkan di antara jamaah itu ada ibu-ibu yang segera ingin memenuhi kebutuhan bayinya. Mohon maaf, ini teknik. Dikhawatirkan di antara jamaah itu ada orang tua yang tidak kuat. Dikhawatirkan di antara jamaah itu ada anak-anak kecil yang baru sosialisasi dengan masjid.
Gak apa-apa, karena kalau di Masjid Al-Khairul ini anak-anak kecil itu dikerami apa? Iya, ciptakan suasana masjid itu yang ramah anak, itu seperti di ayat waktu ini. Gak apa-apa, anak itu berkejar-kejaran, gak apa-apa. Besok kalau sudah besar seperti Ustaz Agus sendiri. Karena bayangan saya di sini loh Bapak dan Ibu. Saya di kampung juga pengurus musola. Dan saya di Masjid Ayah Panggil itu 8 tahun saya menjadi pembantu di situ itu mulai tahun 2092 sampai tahun sekian itu sebelum saya dilakukan saya lama di kepala PDN. Saya biarkan anak-anak karena begitu. Kalau takdir itu terlalu keram kepada anak-anak, terus regenerasi yang akan datang siapa di sini? Tadi bukan dari komunikasi keluarga sudah sangat bagus sekali kalau presentasi tadi. Sebab begini bapak-bapak dan ibu, anak-anak sekarang ini beda dengan zaman saya dulu. Saya masih di desa di Probolinggo sana masih. Saya dulu di Probolinggo masih kecil, mau datang ke masjid karena memang untuk bermain, karena nggak ada permainan. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ini anak-anak itu sudah terbiasa dengan permainan seperti ini. Sudah terbiasa. Jadi kalau anak-anak itu berpikirnya ke masjid untuk bermain, ngapain datang ke masjid? Kalau main di rumah kan sudah cukup dengan ini. Apalagi kalau bapak dan ibu datang ke kampung kami di Merjosari sana. Saya ke selatan sedikit sudah tambah, ke utara sedikit sudah mau begitu. Kemudian ke timur sedikit saya sudah Markus dan sebagainya. Di kebun itu. Maka kalau kita itu terlalu protektif kepada anak-anak yang agak ramai di masjid, mari kita berpikir secara rasional. Bagaimana cara regenerasi Islam ini? Jadi saya di rumah itu selalu mengatakan, ciptakanlah masjid-masjid itu yang ramah anak. Jangan ya memang masjid memang tempat ibadah memang. Jangan hanya di masjid ini menjadi tempat sunyi seakan-akan hanya menjaga kepentingan kita dengan Tuhan tanpa memperhatikan regenerasi yang akan datang. Karena kalau logika matematika Bapak dan Ibu, saya dengan masjid ini lebih cepat saya mati. Karena logika matematika, orang semakin tua semakin dekat dengan mati. Ini bukan menakut-nakuti ya. Ini logika matematika. Meskipun logika Al-Quran, kalau logika Al-Quran kan digaji ajalum la yastaghfiruna sa'atan wa kan gitu kan. Jadi kematian kalau Allah sudah berkehendak untuk mencabut nyawa seseorang tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan walaupun sedetik. Tapi logika matematika seperti itu. Maka di saat kita ini dipanggil oleh Allah, kalau tidak ada generasi adik-adik kita itu tidak dibina oleh sekarang, dikerangnya datang ke masjid, sangat berbahaya. Proses regenerasi itu sangat berbahaya. Kalau saya mohon maaf, tidak apa-apa Bapak dan Ibu tidak sejalan. Kalau saya anak-anak ramai di musola di sebelah saya juga utama anak itu biarkan aja. Saya kebetulan akhirnya dan lama ketua RT-nya di situ. Saya kalau ada orang tua itu datang ke masjid, anak-anak kecil itu teriak-teriak dimarahi itu, saya beritahu, ya Bapak Ibu ini kan sebentar lagi meninggal dunia. Di saat Bapak Ibu ini meninggal dunia, masjid kalau nggak ada yang menjaga, siapa yang menjaga? Saya bilang begitu. Jadi kalau saya prinsipnya begini, sholatnya anak kecil itu ya rame itu kalau saya pernah. Karena besok setelah besar dia juga akan tersosialisasi dengan sendirinya bagaimana sholat menurut fikih. Tetapi sebisa mungkin tetap dilarang. Baik, kembali lagi. Jadi Allah itu Bapak dan Ibu memang kita sebagai wujud komitmen kita, perjanjian kita kepada Allah, sebagaimana surat Ali Imran ayat 31 itu, Ali Imran tidak Kuli untuk hibul Allah fatabi'uni yuhibbukum Allah yang telah berhubung itu. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti Allah dan Rasul. Kalau kamu mengikuti Allah dan Rasulnya, pasti Allah mencintai kamu. Kalau Allah mencintai kamu, pasti Allah akan memaafkan dosa-dosa kamu karena Allah itu Maha Pemaaf dan Maha. Allah itu Bapak dan Ibu tidak keren. Allah itu tidak rela. Yang rela itu justru manusianya. Itu ya. Saya sering guyon ibu-ibu
kepada teman-teman, mohon maaf ya, dosen karyawan. Kemarin juga saya sampaikan, kalau Islam itu disebut sebagai rahmatan lil alamin, yang merasakan rahmatan lil alamin dari Islam itu mayoritas ibu. Saya bilang begitu. Coba saya sekarang ingin menunjukkan dari bukti sejarah. Ada buku sejarah dalam Al-Quran, sejarah manusia dalam Al-Quran, buku lama. Dia itu menggambarkan begini, Bapak. Dulu sebelum Islam datang, ya, ibu-ibu yang tidak sholat, mohon maaf, itu dianggap makhluk najis. Sehingga pada zaman jahiliyah itu, sebelum Islam datang, itu ada tempat khusus yang disediakan untuk ibu-ibu yang tidak sholat. Dan itu kumpul dengan unta dan unta. Coba betapa rendahnya karena si ibu-ibu. Ibu-ibu tidak memberi perlawanan karena sistem sudah menerima, aturan sudah menerima. Ya memang tempatnya ibu-ibu kalau tidak sholat ya di sini, nggak boleh kumpul dengan kami. Karena ibu-ibu najis. Waktu itu. Lalu Islam datang meluruskan bahwasanya ibu-ibu yang sedang tidak sholat tidak apa-apa kumpul dengan laki-laki, bahkan kumpul dengan suami tidak apa-apa, tapi dalam batas-batas kewajaran, artinya tidak najis. Bahkan pada momen-momen tertentu untuk menunjukkan kebahagiaan bersama, ibu diperbolehkan untuk merayakan sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, tapi sebatas mendengarkan khutbahnya untuk menunjukkan euforia, kebahagiaan karena sudah bebas menjalankan perintah yang bagi sebagian orang katanya berat, sebagian orang katakan. Oke, ini bukti bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Ada lagi begini, tapi ini bukan fatwa ya, ini karena ragam pemikiran masih muncul. Betapa Allah itu mencintai makhluknya, itu ya, dan dia harus ibadah, tetapi peribadatannya itu jangan sampai menyiksa, jangan sampai melakukan penyiksaan kepada umat manusia. Oke, misalnya begini. Sekarang saya sebelum Ramadan juga. Karena pada bulan Ramadan itu kan ada ayat Al-Quran yang mengatakan ini sering disindir di ba'alaikum siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini berlaku kepada siapa saja, kecuali kepada perempuan yang tidak sholat. Mayoritas sudah mengatakan tidak boleh kalau orang gila nggak kena ayat ini. Tapi di luar ayat ini, pada dasarnya hukum aslinya itu wajib puasa. Bapak-bapak yang kita sepuh, hukum aslinya itu wajib puasa. Ibu-ibu yang sedang menyusui dan hamil, hukum asalnya itu wajib karena kena aturan kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi kembali kepada yang saya sampaikan, jangan sampai peribadatan yang dilakukan oleh umat Islam itu terjadi penyiksaan, karena Allah tidak menghendaki peribadatan itu menimbulkan penyiksaan. Karena itu ada pemaafan, ada dispensasi. Orang yang sudah keluar boleh tidak puasa dengan membayar. Ibu-ibu pun juga demikian. Ibu-ibu ini pada dasarnya seandainya hamil atau menyusui wajib tetap hukumnya. Tetapi kalau dokter, ini hukum sosial, mengatakan sebaiknya jangan puasa karena dikhawatirkan perkembangan intelektual anak yang ada di rahim dan atau air susu yang diberikan kepada bayi tidak sehat, maka ibu-ibu boleh tidak berpuasa. Nah, sehingga ada ulama begini, ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui itu tidak wajib qadha, cuma wajib membayar fidyah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar untuk satu orang. Tapi ini bukan kata ya, ini masih wacana. Coba nanti lihat lagi di Istaji, ini masih di pemikiran fikih. Jadi boleh ibu-ibu
Makanya saya guyon, mohon maaf ya, pada teman-teman dosen di kampus. Sehingga ibu-ibu ini kalau ingin tidak puasa setiap tahun, enak, bisa. Caranya bagaimana? Hamil setiap tahun, menyusui setiap tahun, itu sudah tidak kena kewajiban itu. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam konteks ini kita wajib beribadah, tetapi jangan berlebihan. Yasyiru wala tu'asyiru, basyiru wala tunafir. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Allah itu menghendaki yang ringan, bukan meringankan, yang ringan, tetapi jangan diperberat. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ada dua hadis yang saya tahu, ada satu hadis, dua ayat. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudian yassiru wala tu'asyiru, basyiru wala. Saya kira itu dari saya. Kalau ada dialog, saya siap untuk berdialog dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya ajar. Ya. Demikian yang disampaikan oleh Ustaz Arifin, yaitu tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Jadi sekali lagi perintah Allah itu bukan satu penyiksaan, tetapi bagaimana kita menjalankan dengan gembira sehingga bisa kita melaksanakan perintah Allah untuk mencintai Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu masih kurang 6 menit yang ditentukan oleh panitia tadi. Apabila ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Ibu Aisyah. Ibu. Oke. Terima kasih Ibu yang didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait apa yang disampaikan dari Pak Ustaz tadi mengenai ibu hamil yang tidak berpuasa pada waktu bulan puasa Ramadan dan itu sudah membayar fidyah. Dan nanti di lain hari apakah harus mengganti puasa itu atau tidak? Terima kasih. Tadi saya sudah bilang, pernyataan saya ini bukan fatwa, ini masih pemikiran fikih. Jadi beragam. Yang saya baca tidak perlu mengganti. Iya, itu sebagai bentuk dispensasi Tuhan, perhatian Allah kepada orang yang hamil atau orang yang menyusui, karena proses regenerasi itu bukan merupakan kehamilan. Nah, ada yang mengatakan kalau istri saya itu sakit, jadi walaupun aku saya siap enggak mas, aku tak berhenti saja, dan aku malas jadi puasa terus karena saya itu tiga-tiganya itu selama hamil istri saya puasa itu dalam waktu tiga itu. Karena anak saya yang pertama itu si Ellen, juga begitu mengikuti istri saya, mengikuti mamanya. Saya bilang begini, itu kan ada dispensasi secara fikih yang memberi keringanan kepada kaum perempuan yang sedang menyusui atau yang sedang hamil itu. Jadi menurut sebagian ulama sudah tidak perlu mengganti. Kalau ibu-ibu masih ragu, jangan-jangan pernyataannya Pak Faribi itu salah. Ya tidak apa monggo lagi. Hanya intinya begini, yang ingin saya katakan, jangan sampai ibadah kita itu menjadi penyiksaan kepada kita. Nah itu kan Islam itu pengorbanan terhadap penghilangan nyawa manusia yang tidak dipergunakan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelum ajaran agama Islam. Waktu itu kan pengorbanan itu anak manusia. Banyak sebenarnya Bapak dan Ibu, saya sebenarnya mulai tadi ini bicara masalah pemikiran Muhammadiyah, tapi yang misalkan mungkin saya di sini lagi atau kapan-kapan tentang Muhammadiyah dalam konteks ya. Saya kemarin mengisi di kabupaten
meneliti tentang karakter Bapak dan Ibu. Karakter itu akhlak. Saya menggunakan bukunya Al-Ghazali. Dia Ulumuddin, pertama jilid 3-nya saya baca. Ada bukunya Al-Ghazali itu yang jarang dibaca oleh mahasiswa. Misalnya buku kecil itu yang sangat bagus sekali nasihatnya kepada para murid ayah anak-anak. Ada lagi saya baca itu Mizanul Amal Biyah Usada dan saya dari sekian banyak buku yang saya baca itu ada satu pernyataan yang betul-betul terjadi pada saya. Katanya Al-Ghazali, "Kullu zadatni ilma zadatni fahma bijah." Wis ini pegang. Kullu zadatni ilma zadatni fahma bijah. Setiap bertambah ilmu, bertambah pula rasa bodohku. Itu pasti. Saya dulu Bapak dan Ibu ketika lulus dari Aliyah, dari Nurul Jadi, saya sudah menganggap percaya diri, enggak ada ilmu. Setelah saya kuliah di IAIN, saya aktif di organisasi. Ya Allah, ternyata ilmu saya itu belum apa-apa. Padahal saya sudah di pondok 11 tahun. Oke, setelah saya lulus dari S1, saya sudah menganggap sudah selesai. Ternyata saya disekolahkan oleh UMM ke S2. Lulus S2 begitu. Sampai sekarang disekolahkan lagi oleh UMM ke S3. Ternyata setelah saya lulus S3 dan banyak berinteraksi dengan mahasiswa di seluruh Indonesia, bahkan sebagian di Asia, saya betul-betul tidak ada apa-apanya. Karena ilmu itu berbeda. Coba Bapak dan Ibu sekarang, ya seperti yang disampaikan oleh Bapak ini. Saya yakin Bapak dan Ibu ini mampu membeli ini dengan harga berapa saja dengan ekonomi yang Bapak miliki. Tapi ketika sudah masuk ke situs-situs yang sangat dalam, di mana kegunaannya sebenarnya lebih berfungsi daripada sekedar WA, SMS, telepon, Bapak dan Ibu sudah sama dengan saya. Saya sudah tak tahu, apalagi kalau Bapak dan Ibu ini menjadi guru, kemudian murid anak-anak beda keilmuan, udah nggak ada apa-apa. Bapak dan Ibu ini nggak ada apa-apa. Dan ini benar ini. Kudu zadat ni'imah zadat ni'imah bijah. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu, saya ingin menunjukkan pengalaman saya bahwa saya ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan anak-anak saya, karena di disiplin ilmunya berbeda. Ya, mohon maaf ya Bapak. Saya S1, S2, S3-nya di agama, teori dunia, S2-nya sosial politik. Anak saya tidak sama. Anak saya yang satu ilmunya sudah jauh berbeda dengan saya. Yang dua, akuntansi. S2 berarti jauh udah beda dengan saya. Yang ketiga, itu sekarang di kedokteran. Udah jauh. Makanya Bapak dan Ibu ini benar kata Al-Quran. Kalau pintar sedunia ini dijadikan maksimum menulis di praktik ini dijadikan pena untuk menulis, akan cukup. Nah, makanya Bapak dan Ibu nanti mungkin kita itu jangan menganggap enteng ilmunya anak-anak muda dan anak-anak kita. Bisa jadi mereka itu jauh daripada kita, sebagaimana saya sudah kalah dengan mahasiswa saya ini karena berbagai interaksi, dan saya juga kalah jauh dengan anak saya. Makanya kan jangan lupa setiap sholat itu mendoakan anak-anak kita, Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al dhurriyyatana min ahlil dhair. Jadikanlah anak-anak saya wahai Allah anak yang mencintai ilmu pengetahuan dan mencintai kebaikan, dan jangan jadikan mereka itu anak yang membenci ilmu pengetahuan dan membenci kebaikan. Rasulullah Fatul Qarib Basyirul Mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Faridi. Mohon maaf Bapak Ibu, Ustadz Faridi ini beliau guru saya masih ingat. Dan jadi ketika kuliah, lek aku telat tinggalan, lek awakmu telat ojo mlebu. Nah, sebaliknya ketika terakhir pada saat ngasih materi kuliah ini, beliau selalu menutup mulai anak-anak, mari kita pulang. Ya, jadi sekali lagi terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang yang pada hari ini sudah berbagi kepada jamaah Masjid Al-Khairat, dan juga khusus pada Ustaz Faridi.
nanti. Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menjelang berbuka, apabila saya ada kesalahan yang saya ucapkan, presiden saya mau tidak, selaku moderator saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.